Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone spesial banget yang banyak banget di request dan harganya emang terjangkau ya. Nah, smartphone ini tuh kita dapetin di harga 1,8 jutaan aja. Dan smartphone-nya emang lagi viral-viralnya nih. Karena spesifikasinya mantep banget tapi harganya emang terjangkau ya ketimbang brand-brand yang lain. Nah, kalian pasti penasaran gimana performanya, desainnya gimana? Yuk kita langsung aja unboxing sama sedikit review ala Gadget Max. Dan kita sudah di meja unboxing, kita langsung aja unboxing paketnya teman-teman ya. Oke. Kok dapat ini sih? Nah, ini meragukan nih, apakah smartphone yang saya dapatkan atau apa nih? Ini baik banget sellernya ngasih ini. Coba lihat nih, apakah kita dapat smartphone? Moga dapat smartphone ya. Takutnya yang aneh-aneh nih. Ya, thank you seller ya. Kasih gini nih, ya buat mainan anak-anak lah ya, buat rakit-rakit seperti ini. Oke, kita taruh dulu. Oh, ini ya, Tecno Spark 30 Pro. Wow, Tecno Transformer. Setelah kita pernah bahas ya Tecno Spark Go One, Tecno Spark 30C, saya sih puas-puas aja ya sama produk Tecno, nggak ada keluhan yang terlalu signifikan banget. Dari spesifikasi dengan harga juga nggak bikin nyesel belinya teman-teman ya. Nah, ini saya dapetin di harga 1,8 juta rupiah teman-teman ya, dan saya belinya dapat voucher ya. Nah, kalau saya cek sekarang harganya 1,8 juta tanpa voucher teman-teman ya. Kalau kalian cek di e-commerce itu harganya 1,8 juta rupiah. Yang mana wow, ini menarik banget buat dicoba teman-teman ya. Ini keren banget ya. Awal tahun yang keren banget nih buat Tecno ya. Oke, mengapa saya bilang keren nih? Dia kameranya 108 megapiksel, kamera belakangnya 120 Hz ya. Dan ini ada pelindung matanya itu ya. A-Care AMOLED ya. Nih, prosesornya udah prosesor terbaru ya. Kelanjutan dari Helio G99 jadi Helio G100 dan jaringannya 4G ya. Bukan 4,5G, saya nggak ngerti juga 4,5G apa ya. Ini saya beli varian RAM yang 8 GB dengan storage di 128 GB ya. Ya standar lah ya segitu. Kalau kalian nggak pengen beli ini bisa ambil yang Infinix ya, Infinix Hot 50. Kan harganya itu 1,6 kalau nggak salah ya, atau 1,5 juta, saya lupa ingat harganya. Spesifikasinya hampir sama kayak gini, cuma ya layarnya nggak AMOLED. Ini kan layarnya AMOLED. Wow, keren banget sih ya packagingnya ya. Oke, kita lihat dalamnya. Ah, ini ya. Kalau boxnya sih sama kayak Tecno 30C gitu ya, atau Tecno Spark Go One, gitu, sama dalamnya. Oke, ini ada sedikit kejelasan lagi gitu ya. Chargernya lumayan kencang juga ya, 33 watt teman-teman. Jadi udah ngebut ketimbang 18 watt. Oke, ini kita dapat HP-nya, kita taruh dulu. Terus dalamnya kita dapat ya buku-buku seperti ini ya, kitab seperti ini, buku petunjuk, kartu garansi, kemudian ada pelindung HP-nya. Ya, pelindung HP-nya bentuknya seperti ini. Kemudian di dalamnya chargernya nih ya, 33 watt. Ini udah standar banget sekarang ya. Kalau kalian beli HP dengan harga 1,5 jutaan ke atas masih 18 watt. Kayaknya kalian harus pilih yang lain ya, biar cepat ngecasnya nih ya. Udah 33 watt jadi udah ngebut. Dan kita kabel data USB Type-C, SIM ejector. Oke, itu aja yang kita dapetin dalam paket penjualannya. Dan ini dia HP-nya, dan dijelasin lagi ya selling point-nya mulai dari layar 120 Hz, kameranya besar 108 megapiksel, ada infrared remote control, kemudian ada MediaTek Helio G100 sama nih. Ini nggak masuk di akal ya, 5 tahun garansi lancar. Kalian 5 tahun nggak upgrade HP itu udah lumayan banget teman-teman ya. Bisa beli flagship kalian. Kalau nanti ya 5 tahun ke depan. Oh ya, ini saya beli warna yang ini karena yang seri Transformer sold out teman-teman ya. Jadi saya males cancel. Ya udahlah saya beli mumpung harga yang murah ya, bentuknya seperti ini. Oke, ini dia desain bagian belakangnya teman-teman ya. Dan masih meninggalkan sedikit lem ya. Tadi kita ngelepas stikernya. Dan menurut saya desain bagian belakangnya cakep sih ya. Cuma saya pertama sih
order yang transformer gitu ya, yang warna biru merah itu. Cuma dari sellernya nggak ada stoknya, ya udah dikirimkan yang ini karena saya males banget buat cancel teman-teman ya. Kebetulan saya belinya ini dapat voucher, jadi harganya lumayan murah ya. Saya beli di Shopee dari harga 2 juta, dapatnya di 1.750.000. Dapat voucher yang banyak banget. Mengapa sih dapat voucher? Karena saya sering banget belanja gadget-gadget di Shopee, jadi dikasih voucher yang lumayan banyak. Nah, kalau di TikTok, mengapa sih nggak beli di TikTok, Bang? Karena kalau dibeli TikTok, kalau saya sering beli gadget di sana, misalkan udah beli 3 gadget atau 5 gadget ya, itu nggak bisa beli lagi. Kemarin saya maunya beli di TikTok, cuma nggak bisa check out karena ada peraturan seperti itu dari TikToknya ya. Jadi maksimal beli gadgetnya itu hanya 3 atau 2 gitu ya. Kalau lebih daripada itu nggak bisa beli di sana. Ya udahlah, saya beli di Shopee, jadi dapat potongan voucher juga. Nah, ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tuh, cakep banget desainnya. Nih. Tuh. Bagian belakangnya kameranya desainnya seperti ini kayak Tecno 30C kemarin kita bahas ya, membulat. Grill-grillnya juga sama ya dengan garis-garis seperti itu. Dan sini ada 2 kamera utamanya 108 megapiksel. Dan sini tuh ada infrared blasternya ya. Jadi kalau kalian pengen pakai remote-nya tinggal arahkan ke AC atau ke TV kalian. Kemudian ini ada LED flash. Di sebelah kanan ini tombol power. Tombol power ini nggak include sama fingerprint karena fingerprintnya udah di layar. Ada tombol power loop up, loop down. Di bagian atas nih ada tulisan Dolby Atmos sama lubang grill speaker ya. Dan di bagian sini tuh ada buat SIM tray. Kita coba lihat SIM tray-nya. Dia sudah mendukung triple slot yaitu dual SIM sama 1 micro SD. Dan di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang USB Type-C, dan ada lubang grill speaker. Kita coba hidupkan unitnya. Oke, nyala ya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail. Tecno Spark 30 Pro ini, saya mau install beberapa aplikasi dulu sama game. Ini dia tampilan awal dari Tecno Spark 30 Pro. Nah, untuk harga promo varian RAM 8 per 128 GB, kalian bisa beli di harga 1,8 juta rupiah. Dan untuk harga normal untuk varian RAM 8 per 128 GB, kalian bisa beli di harga 2 juta. Dan untuk varian RAM 8 per 256 GB ya, yang storage-nya lebih besaran di 256 GB, kalian bisa beli di harga 2,2 juta rupiah. Nah, teman-teman suka yang varian storage 128 GB atau yang 256 GB, silakan ya, kalau pengen beli bisa cek link ada di bawah, siapa tahu nih harganya masih murah di 1,8 juta rupiah. Nah, untuk dimensi ini compact teman-teman ya, dengan ketebalan di 7,4 mili aja dan beratnya cuma di 188 gram aja, dan HP ini tuh udah IP rating IP54, jadi tahan terhadap cipratan air. Kemudian materialnya ini full plastik teman-teman ya, jadi belum ada logam-logam itu, nggak ada ya, jadi standar aja untuk materialnya. Dan untuk UI-nya ini dia menggunakan Android 14 dengan iOS 14. Nah, kalian pasti nanya, Bang, kok nggak ada mode transformer ini? Beda nih sama yang seri transformer. Nah, kalau yang ini emang dibuat seminimalis mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang nggak suka transformer bisa ambil di ini. Kemudian wallpapernya ada pilihannya sih transformer ya. Cuma kalian harus rubah secara manual. Beda nih sama tipe-tipe yang transformer gitu. Itu udah bisa dapat wallpaper transformer langsung teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka yang transformer silahkan beli transformer. Kalau suka yang ini silahkan beli yang ini ya. Gitu. Oke. Nih, logo-logonya pun atau icon-iconnya pun ini masih icon-icon yang biasa aja. Oke, kita langsung masuk ke setting. Ponsel saya nih ya menggunakan iOS dan versinya 14.5.0. Oke, di sini tuh Android-nya masih Android 14 ya. Untuk update OS-nya kita nggak tahu apakah ada jaminan update software sampai Android 16 atau gimana. Kedepannya nggak tahu gimana ya. Tapi dari Tecno ini bisa menjamin bahwa HP-nya bisa tahan 5 tahun anti lag ya. Jadi kalau kalian beli ini sih mestinya sih nggak ada khawatir ya sama lemot-lemotnya gitu. Karena dari Tecno bisa ngasih jaminan gitu. Jarang-jarang ya smartphone ngasih jaminan seperti ini. Nah, kalau kita lihat kecerahan layarnya atau layarnya sih gelapnya nggak begitu gelap ya. Cuma ini kok kotor sih. Kotor nih. Coba saya bersihkan dulu ya. Mungkin udah bersih dikit ya. Dan menurut saya gelapnya nggak terlalu gelap-gelap banget gitu ya. Cuma ya masih oke lah untuk layar AMOLED ya. Dan di sini tuh kita coba lihat di bagian fitur-fitur yang lainnya dari HP ini. Kita masuk ke fitur spesial. Di sini tuh ada dynamic vote.
Ya, seperti inilah ya. Kemudian ada jendela mengambang. Kemudian ada memory fusion. Dan bawahnya ada panel pintar. Kemudian ada mode game. Nih, udah ada bypass chargingnya ya. Jadi kalau kalian butuh bypass seperti ini, bypass charging ini udah ada. Jadi nggak bakalan bikin baterai teman-teman cepat panas kalau pakai main gaming lah ya. Terus di bawahnya lagi ada hub pintar, aplikasi ganda, dan mode Anda. Nah, itu aja sih fitur-fiturnya ya dari smartphone ini. Dan kita lanjut buat pembahasan berikutnya adalah di bagian layar. Nah, untuk bagian layar, smartphone itu dibekali layar Full HD Plus 2436x1080 pixel, yang mana ini layarnya sudah bertipe AMOLED teman-teman ya. Jadi kalau kalian nyari HP AMOLED ya, ini bisa jadi pilihan terbaik di kelas harganya. Ukuran layarnya di 6,79 inch, refresh rate-nya sudah mendukung refresh rate 120 Hz, dan di sini tuh kerapatan layarnya ada di 393 ppi. Jadi udah enak banget kalau dipakai harian teman-teman ya. Dan di sini tuh untuk peak brightness-nya bisa sampai di 1700 nits, yang mana ini udah cerah ya. Kita sudah testing pakai di bawah sinar matahari, masih kelihatan banget untuk dipakainya. Jadi kalau teman-teman butuh HP yang dipakai di bawah sinar matahari, ini udah enak banget dipakai harian. Terus di sini tuh untuk multi touch-nya udah mendukung hingga 10 sentuhan. Jadi udah mantap banget lah ya. Jadi untuk semua layar AMOLED dari Transcend Holding itu udah mendukung 10 sentuhan. Beda nih sama IPS LCD-nya itu masih 5 sentuhan aja. Dan kalau kalian demen nonton Netflix di handphone, tenang, ini sudah mendukung security levelnya L1. Jadi udah enak banget nonton di Full HD. Nah, untuk proteksi layarnya di sini tuh belum ada proteksi teman-teman ya. Jadi hanya dikasih pelindung layar ya, screen protector seperti ini ya, plastik aja. Teman-teman bisa ganti aja ke tempered glass gitu. Gimana? Untuk layar sih saya nggak ada ngeluh sama sekali. Cuma secara kualitas saya akui nih lebih bagusan yang Redmi Note 12 4G yang kita bahas kemarin ya. Hitam itu emang hitam pekat. Beda nih sama yang ini tuh hitamnya nggak terlalu pekat banget untuk AMOLED teman-teman ya. Gitu yang saya rasakan untuk layar AMOLED-nya. Nah, dengan ada layar AMOLED tentunya kita sudah dapat fingerprint in display. Ini nggak ada kita temuin di HP-HP yang lainnya ya. Kecuali Itel, Tecno, Infinix baru bisa ngasih layar seperti ini. Kemudian kita coba pakai nonton YouTube lah ya, gimana sih hasilnya. Nah, ini udah masuk ke YouTube dan muter videonya kita mentokin ya di 1440p di 60 IPS. Kita coba putar video. Untuk suara speakernya udah cukup banget ya, apalagi ini udah dual speaker, jadi suaranya udah cukup kencang. Oke, gitu aja ya untuk nonton YouTube-nya. Nah, menurut saya feel layarnya emang bagus ya. AMOLED-nya udah oke. Cuma kalau kita bandingin sama Redmi 12 4G yang pernah kita bahas kemarin, itu lebih bagusan sedikit ya. Jadi kalau kalian pengen layar AMOLED yang bagus, bisa pilihannya itu. Cuma RAM-nya kecil itu. RAM-nya cuma 6GB. Kalau ini kan RAM-nya 8GB. Ya, gimana? Jadi kalau kalian pengen pilih yang Redmi silakan. Kalau kalian pilih yang ini silakan. Tapi untuk layar sih masih bagusan di Redmi dikit. Dikit sih, nggak banyak banget. Kalau pengen banyak banget ya pilih Samsung. Apalagi Samsung S25 Ultra ya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya adalah di bagian performa. Untuk bagian performa jangan khawatir ya. Smartphone ini tuh udah dibekali performa yang ngebut menurut saya MediaTek Helio G100. Ya ini udah sama kayak Helio G99 ya. Jadi jangan ditanyakan lagi untuk performanya gimana. Nah, untuk Cortex-nya ada 6X Cortex A55 di 2,0 GHz sama di 2X Cortex A76 di 2,2 GHz. Dan untuk GPU-nya, dia menggunakan GPU Mali G57 MC2 yang menurut saya sih udah cukup kencang di kelasnya ya teman-teman ya. Ya standar sih ya, hampir semua HP Transcend Holding pakai ini untuk harga 2 juta ya. Cuma di Itel aja yang emang agak jarang ya pakai Helio G100 ini sekarang. Yang terakhir kan cuma Itel RS4 aja. Mungkin next ke depannya bakalan pakai ini sih chipsetnya. Cuma gimana Itel ngeracik HP-nya, kita lihat ke depannya apakah harganya diturunin atau emang dia pakai desain-desain transformer kayak gini ya gitu ya. Terus kita lanjut untuk RAM-nya. Nah, yang saya beli ini adalah RAM 8GB dengan tipe LPDDR4X dan storage-nya di 128GB yang tipenya sudah UFS normal, jadi udah kenceng di kelasnya. Dan kita lanjut nih untuk baterainya.
Nah, baterai smartphone ini dibekali baterai yang cukup besar ya, 5000 mAh dengan dukungan charger di 33 watt ya, cukup besar juga. Ya belum sih sampai 67 watt ya kayak punya Xiaomi, tapi is okay ya. 33 watt udah kenceng untuk di kelasnya. Nah, untuk fitur-fitur lainnya, smartphone ini udah ada fingerprint in display. Kemudian sudah menggunakan Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, sudah ada infrared blasternya. Jadi kalau kalian pengen hidupin TV, matiin AC, ini bisa dari sini. Kemudian sini tuh sudah ada NFC juga. Jadi kalau kalian butuh NFC, smartphone ini tuh udah ada. Jadi udah komplit lah di kelas harganya ya. Yang harganya cuma 2 juta kurang ya. Kalau dapetin promo bisa dapetin di 1,8, 1,7 juta rupiah kayak saya beli ini. Nah, kita lanjut buat bahas bagian AnTuTu benchmark-nya. Nah, ini dapat skor AnTuTu di 426.000 ya, yang udah kenceng banget di kelas harganya. Dengan skor CPU dapat di 131.000, GPU dapat 71.000, memori dapat di 100.000, UX dapat di 118. Oke lah ya teman-teman ya. Jadi untuk skor AnTuTu udah mantep banget, performa sih mestinya mantep banget ya. Dan saya lihat review-reviewer yang lain seperti Legawa Gadget, Tekdiko yang udah testing gamingnya, mereka sih merasa puas ya sama smartphone ini, nggak ada keluhan yang terlalu signifikan tuh, nggak ada keluhan sampai terlalu signifikan ya. Jadi untuk gaming sih mesti udah oke. Untuk gaming kita testing game satu aja, yaitu game PUBG Mobile di smartphone Tecno Spark 30 Pro ini. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Ya, settingannya standar aja teman-teman ya. Settingan standar Helio G99 gitu ya. Karena dapat settingannya hanya di Ultra aja, belum di Extreme. Dan bentuknya hanya di SD High aja. Kemudian style kita pakai realistik. Dan gironya sudah kita aktifin teman-teman ya. Karena ini gironya sudah hardware. Jadi teman-teman yang butuh giro hardware ini bisa jadi pilihan. Dan spesialnya HP ini tuh udah ada fitur Magic Button. Yang mana tombol volume up-nya kita bisa rubah jadi tombol ya, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman butuh yang biar ada tombol tekannya nih seperti ini tuh. Jadi enak banget ya, kalian tinggal setting aja di menu pengaturan ini. Tuh, di sini pilih Magic Button, kalian tinggal setting aja biar tombolnya bisa kalian tentukan. Ya, kita pakai volume up-nya biar kita bisa ngidupin Magic Button-nya. Tuh, seperti itu teman-teman ya. Dan ini gironya sudah hardware, jadi udah enak banget di kelasnya. Kita turun aja dulu ya. Cuma ya agak susah ya, agak jauh teman-teman di tombolnya ya. Tuh. Jadi lihat saya pun agak gini mainnya, agak jauh tombolnya soalnya. Saya sarankan sih kalau kalian teman setting itu ya silakan setting, kalau enggak ya pakai tombol biasa ini aja udah enak kok. Itu teman-teman ya untuk testing gamingnya. Kalau kalian penasaran pengen beli produknya bisa cek keranjang yang ada di bawah. Linknya di bawah maksudnya. Nah itu dia buat uji coba gamingnya. Kita lanjut untuk uji coba kameranya. Nah kita coba lihat di hardware-nya dulu ya untuk kamera. Saya penasaran sih. Nah kalau kita lihat di sini dia menggunakan 108 megapiksel untuk kamera utamanya dengan sensornya Samsung S5KH M2SP. Kemudian untuk kamera depannya di 13 megapiksel pakai Galaxy Core GC13A 0FF. Dan lagi satunya nggak kedetek kameranya. Ini apa kamera atau enggak sih? Saya nggak tahu kenapa ya. Cuma dua aja kedetek di sini. Cuma 108 megapiksel kamera utama sama depannya aja 13 megapiksel. Terus kita lanjut masuk ke UI kameranya. Paling kiri ini ada Portrait AI GC. Ini maksudnya apa sih? Oh, saya ngambil foto 4. Kemudian di sini tuh ada video. Ya, videonya spesial banget, bisa ngerekam di 2K 30 fps. Jadi kalau kalian pengen 2K tinggal ubah aja, cuma ultra steady off. Kalau pengen ultra steady on, rekamnya di 1080p di 30 fps. Bisa zoom 3 kali. Kemudian ada AI cam. Oh ya, kamera depannya saya lupa. Untuk kamera depannya sama juga bisa ngerekam di 2K 30 fps dan juga ada fitur ultra steady depan dan belakangnya. Dan kita lanjut nih buat bahas berikutnya. Di sini tuh ada AI cam, ada portrait, ada super malam dan lainnya. Oke, kita testing sedikit untuk kameranya. Hasilnya tuh seperti ini. Yang menurut saya sih hasil kameranya udah bagus di kelas harganya. Oke, ini adalah hasil kamera dari smartphone Tecno Spark 30 Pro. Kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps dan ini ultra steady off ya teman-teman ya. Jadi kita belum aktifin ultra steady-nya, dan tentunya kalau tanpa ultra steady kalian bisa dapetin gambar yang oke ya. Kalau dengan ultra steady mesti sih
kepotong itu, ke crop itu. Ntar kita coba testingnya. Nah, kalau pakai jalan tanpa ultra steady hasilnya seperti ini. Ya, masih bergoncang teman-teman ya. Kita coba hidupin buat ultra steady biar kalian tahu nih untuk hasil kameranya gimana. Nah, kita masih ngerekam di 1080p di 30 fps, cuma di sini ultra steady on. Kalian bisa lihat untuk di bagian sini nih ya. Dia lebih ke crop dikit. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kita hidupin ultra steady on, tentunya kita dapat hasil gambar yang bagus dan stabil ya. Kita coba pakai jalan biar teman-teman tahu. Nah, untuk fokusnya tentunya masih akurat dan cepat teman-teman ya. Oke, kita coba pakai jalan. Nah, ini ultra steady on, jadi lebih kerasa dan lebih oke lah ya kalau kita pakai vlogging teman-teman ya. Kalau nggak vlogging ya kalian bisa rekamnya di standar aja tanpa ultra steady on. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kalau ngerekam muka gimana bang? Kita coba balikin ya. Nih, untuk hasil dari muka saya, teman-teman bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya. Nih, kalau pakai jalan tentunya ini lebih bagus ya ketimbang tanpa ultra steady on. Nih, hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kameranya. Oke, kita coba rekam 1080p di 60 fps sama di 2K 30 fps ya. Nah, ini kita coba ngerekam di 1080p di 60 fps teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Oh ya, kalau di sini tuh fokusnya juga cepat teman-teman ya, tuh enak dan warna juga oke. Kita coba pakai jalan, hasilnya seperti ini kalau pakai jalan. Oke, kita coba di 2K 30 fps. Nah, ini kita ngerekam di 2K 30 fps. Tentunya kalau di sini tuh kita ngerekamnya nggak bakalan bisa ngidupin ultra steady-nya. Cuma kalau kalian cari detail yang oke, misalkan kalau buat video review barang itu ya, ini lebih enak teman-teman. Jadi detail warna itu lebih dapat dan fokus sama cepatnya sama di 1080p di 30 fps tadi, dan tentunya dapetin warnanya enak tuh ya. Kalau pakai jalan ya bakalan ngasilin gambar yang kurang enak teman-teman ya, kita pakai jalan ya. Tapi kalau sekedar buat ngerekam objek yang diam gitu ya, ini udah bagus banget. Lalu kalian tinggal tambahin gimbal aja atau apapun lah ya biar stabil kalau kita ngerekam sambil jalannya. Oke, kita coba kamera depannya ya teman-teman. Oke, ini ada hasil kamera depannya. Ini kita belum ngidupin ultra steady, kalian bisa nilai sendiri. Ini lebih enak ya, objek itu lebih kelihatan. Nah, kita coba hidupin ultra steady on. Ini ultra steady on 1080p di 30 fps, bisa kalian lihat lebih nge-crop ya. Nih, jadi kan lebih kelihatan. Nah, kalau ultra steady on ini kalian tinggal jauhin tangan kalian. Nah, ini berguna banget buat teman-teman yang ngerekam sambil jalan. Jadi kalian bakalan dapetin ya objek yang enak gitu ya, nggak bergoncang-goncang gitu ya. Ini saya pakai tangan saja, dan secara tone warna saya nggak terlalu merasa jelek nih, bagus ya, masih enak dilihat. Nih, objek juga masih kelihatan di bagian belakang. Ini teman-teman untuk hasil kameranya enak. Nah, untuk kamera depan ini juga bisa ngerekam di 2K 30 fps teman-teman. Jadi kalau kalian pengen hasil yang lebih detail, kalian bisa rekam di 2K 30. Nah, kita coba foto ya hasil kamera dari Technospark 30 Pro seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Technospark 30 Pro, smartphone yang menurut saya layak banget dibeli, apalagi kalau dapetin di harga di bawah 2 juta teman-teman ya. Nah, aksesoris HP ini tuh juga lengkap ya, mulai dari orientasi, gironya udah hardware, kemudian di sini tuh ada sensor magnet, dan aksesoris lainnya udah lengkap di kelas harganya. Terus untuk gaming udah ngebut ya, dengan skor Antutu dapat 400 ribuan, kemudian storage dan RAM-nya udah oke juga, tipenya sudah UFS, layarnya sudah AMOLED juga, walaupun layar AMOLED ini belum sebaik seperti HP di Xiaomi ya. Kalau di Xiaomi itu lebih enak bagian layarnya, tapi ini udah oke, udah AMOLED, jadi lebih baik ketimbang layar IPS yang dikeluarkan sama Transcend Holding.
Kemudian di sini tuh untuk speaker udah dual speaker, udah fingerprint in display, sudah ada NFC, dan desainnya ada transformer, ada yang biasa seperti ini. Terus kameranya 108 megapiksel, kamera depannya di 13 megapiksel. Agaknya ya emang agak sulit sih mencela HP ini. Cuma kalau dari bagian bezel sih emang sedikit tebal ini ya. Beda nih sama Infinix Note 40 yang emang desainnya atau bezel itu tipis banget. Tapi is okay lah ya, ada harga, ada kualitasnya. Kalau menurut saya sih ini udah worth it banget di kelas harganya, teman-teman. Oke, kalau teman pengen beli Tecno Spark 30 Pro ini bisa cek linknya ada di deskripsi ya. Siapa tahu harganya lagi promo, dapetin harga yang murah. Segitu dulu video Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Yo.